dia udah. Salam. Salam. Kasih sebentar ini dulu. Mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Dan kita puji Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ 219. PKJ 219 yang tengah 219 bait yang pertama dan kedua. Kesetiaannya di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Damai sejahtera menyertai sidang jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan berbunyi demikian sebagai nats pembimbing. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376.
Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan ketiga. Pengakuan dosa jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita berdiri. Jemaat Tuhan Yesus, dengan rasa menyesal dan malu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan dengan hati yang tulus ikhlas kita mengaku akan segala dosa kita kepadanya. Marilah kita berdiam diri sejenak. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepada Bapa bahwa di dalam hidup kami banyak perbuatan dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia dalam iman yang benar. Kami tidak hidup dalam kasih yang murni terhadap seorang akan yang lain. Kami terlampau mementingkan diri sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa mengasihi kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta perbaharui hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 46 bait yang pertama dan kedua.
demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 200 ayat yang pertama. Kita nyanyikan satu kali aja. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akan budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat, dari PKJ 232 ayat yang pertama dan keempat.
pengakuan iman. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri. Marilah kita berdiri dan mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang sejarah ini. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal kepada kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan kembali. Jemaat Tuhan terkasih, mungkin ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Agustin. Kita puji Tuhan dari PKJ 198 bait yang pertama dan kedua. Yesus
firman yang kami baca dan kami dengar, sekiranya jangan lalu daripada kami, melainkan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam Kristus yang adalah firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Tuhan selalu beserta kita di sepanjang perjalanan kehidupan yang kita jalani. Allah itu disebut Allah Immanuel. Artinya Allah selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita, tetapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam segala waktu, dia selalu hadir. Mengapa? Karena Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita membaca, Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi dia bersama-sama dengan mereka. Ketika itu dia katakan kepada murid-murid, "Aku bersama-sama dengan kamu." Jadi dia menegaskan kepada mereka, bilang begini. Kalau bahasa biasa-biasa, ya kamu harus tahu, kamu harus mengerti bahwa saya sama-sama dengan kamu. Sampai kapan? Sampai dunia ini berakhir. Sampai dunia ini berakhir. Sampai kapan? Ya sampai akhir. Sampai akhir hidup kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Mengapa dia harus mengatakan yang demikian? Karena di dalam dunia penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi dia juga berkata kepada kita, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Kuasa itu telah diberikan. Dan kita juga telah diberikan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus, dia bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya.
mengusir setan demi namaku. Mereka akan sekalipun minum racun maut, mereka tidak mengalami celaka dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu dia katakan pergilah. Disuruh untuk pergi di tengah-tengah dunia, di mana nanti kita ditempatkan di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ketika dia mengatakan pergilah, aku menyertai kamu. Maka yang terjadi di dalam kehidupan daripada hidup ini adalah bahwa dia bersama-sama dengan kita. Mengapa dia bersama-sama dengan kita? Karena hidup kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, tantangan yang ada di dalam kehidupan yang kita jalani. Tetapi dia sudah memberikan kuasa itu kepada kita, maka kuasa itu akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita cakap dalam menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Ketika dia katakan, aku mengutus kamu, diutus ke tengah-tengah dunia ini, hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan selalu bersama dengan kita, kuasanya menyertai kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, jalan hidupnya itu penuh dengan, sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Nah, kalau kuasa Tuhan sudah memenuhi setiap orang, maka perjalanan hidup orang itu akan penuh dengan keberanian. Dia tidak pernah akan takut dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan daripada hidup. Karena dialah yang berkata, pergilah. Silahkan jalan. Dia tahu tantangan ada di depan, tapi kalau dia yang perintah pergi, berarti perjalanan kita akan menjadi berhasil. Pergi untuk apa? Menjadi berkat buat orang lain, memberitakan kabar baik, membawa diri kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang berasal daripada Allah. Kita dipanggil untuk pergi menjadi saksi bagi Kristus tentang apa yang telah Dia lakukan kepada kita, tentang apa yang Tuhan buat kepada kita, dan bahkan kepada dunia ini. Itu yang perlu kita pergi dan menyaksikannya di dalam kehidupan daripada hidup kita, di dalam kehidupan daripada hidup ini. Gereja Tuhan dipanggil dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi gereja Tuhan juga dijamin oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan daripada hidupnya. Gereja Tuhan ditempatkan di dalam dunia ini. Dan gereja Tuhan juga dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Gereja Tuhan disuruh untuk melangkah, tetapi kita tidak melangkah sendirian. Ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, menelusuri jalan-jalan yang kita jalani. Kita kadang-kala tidak tahu arah mana yang kita harus tempuh, tetapi oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita bisa dapat berjalan sebagaimana adanya di dalam kehidupan daripada hidup ini. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup kita, di dalam kehidupan yang kita jalani. Kekasih sekalian dikasih di dalam Kristus Yesus. Apakah kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita? Tuhan selalu menyertai kita. Sepanjang jalan hidup kita Tuhan serta. Tapi ada kalanya kita merasa seperti kita jalan sendirian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keramaian hiruk pikuk. Tetapi kita merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ingat, jika kita berada di dalam hal yang demikian, ingat firman Tuhan, ketahuilah, aku bersama. Ketika saya masih di daerah, ada satu pengalaman yang saya pernah mengalaminya. Ketika disuruh Tuhan untuk menuju ke satu pulau, maka saya melangkah dan naik kapal, dan memang pulau itu sangat luar biasa, penuh dengan kuatan kuasa kegelapnya sangat luar biasa.
Tengah malam di dalam gelombang yang begitu ganasnya luar biasa, saya tidur di kapal. Kok tiba-tiba saya seperti orang bermimpi, tapi badan saya kok seperti gemetar. Lalu di dalam hal yang demikian seperti saya melihat langit itu terbuka. Dan pada saat itu badan saya menggigil dan merinding. Ada satu sinar yang begitu jelas, cahaya dan wajah daripada Yesus itu sendiri. Apa yang dia katakan? Anakku, jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Saya kaget. Saya bangun, saya lihat siapa yang ngomong. Itu saya sadar bahwa ternyata Tuhan bersama. Saya bangun berlutut, lalu saya berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan saya. Dan ternyata benar. Sepanjang perjalanan pelayanan di pulau itu Tuhan menyertai saya. Banyak orang-orang yang disembuhkan. Banyak orang-orang yang terikat kuasa gelap, mereka dilepaskan daripada ikatan kuasa gelap. Bayangkan yang terjadi adalah orang itu kakinya ini borok semua, itu bekak sampai itu daging semua. Dia memang mengenal Tuhan. Saya pergi, saya tumpang tangan pada dia. Apa yang terjadi? Besok langsung kering, tetap. Lalu ada yang datang, aku juga mau disembuhkan. Saya bilang sini, kalau kamu percaya benar-benar pada Tuhan dan mau mengikut Tuhan, kamu pasti sembuh. Tapi kalau hanya kau mau ingin sembuh dan tidak mau ikut Yesus, ya kamu nggak sembuh. Dia ngomong, aku nggak mau, aku hanya mau sembuh, tapi aku nggak mau ikut Yesus. Ya itu memang nggak sembuh. Kuasa Tuhan itu menyertai kita. Di sepanjang perjalanan hidup kita ada dalam dunia ini. Dunia bawaannya suka menakut-nakuti kita. Tetapi dikala kita menjalani kehidupan yang demikian, ingat baik-baik, Yesus berdiri di hadapan kita. Dan dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan bersama-sama engkau. Menjadi pelajaran buat kita di dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mengikut Kristus. Ada kalanya diperhadapkan dengan persoalan yang membuat kita takut dalam menghadapinya. Tetapi ingat baik-baik di dalam hal yang demikian. Sadar bahwa Tuhan ada berdiri di hadapan hadiratmu. Dan dia katakan kepadamu, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Kesulitan boleh ada. Tetapi di dalam Tuhan selalu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Siapa yang bilang di dalam dunia tidak ada tantangan? Ada tantangan, tapi Tuhan telah berjanji. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa. Kata senantiasa yang perlu digarisbawahi. Senantiasa itu artinya tidak pernah akan tinggalkan kita selalu. Setiap saat dia bersama-sama dengan kita. Nah kalau memang Tuhan bersama dengan kita senantiasa, mengapa dia mengizinkan kita melewati tantangan? Dan memang dia mau kita jalanin hal yang demikian untuk melatih iman kita. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan berkata, Tuhan menuntun mereka melewati tempat-tempat supaya melatih mereka, supaya bagaimana nanti mereka berperang menghadapi segala tantangan, bagaimana nanti melatih mereka supaya nanti mereka punya pengalaman di dalam kehidupan. Ternyata memang perjalanan kehidupan kita ada kalanya kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita alami, dengan tujuan di sini adalah melatih iman kita supaya iman kita bagaimana dapat bertumbuh dan menyelesaikan masalah itu. Jadi jalan hidup kita walaupun Tuhan menyertai kita, nggak jalannya mulus kok. Memang Tuhan bersama dengan kita, tapi jangan harap
jalannya mulus. Tidak. Orang yang mengikut Yesus itu memikul salib. Barang siapa mengikut aku harus memikul salib. Berat nggak beban? Berat. Salib itu menekan berat. Tekanan pasti kita rasakan di dalam berjalan di dalam hidup. Tekanan itu apa? Tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah anak, masalah masalah keluarga, masalah kesehatan. Nggak usah cari masalah yang jauh-jauh, masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini. Masalah tempat tinggal dan lain-lain. Apakah memang perjalanan hidup kita tidak ada masalah? Belum tentu tidak ada masalah. Jalan hidup kita selalu ada masalah. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Melangkah dan berjalan. Aku bersama-sama dengan kamu. Langkah yang kita ke depan kita tidak tahu, tapi langkah hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan daripada hidup kita. Kalau saya mau bilang, sekarang kan ada itu apa Google Map ya. Walaupun kita nggak tahu jalannya, tapi dia sudah tahu. Dia udah tahu di sana macetnya parah di mana. Kita nggak tahu, tapi dia udah tahu di sana macet parahnya. Tinggal kita ikuti. Itu artinya begini. Tuhan ini sudah tahu apa yang nanti kita hadapi di depan. Tapi Tuhan adalah juru tuntun kita, yang menuntun kita. Udahlah jalani walaupun di sana. Kalau kita lihat di Google Map itu, kalau tanda udah macet parah itu apa? Merahnya panjang banget. Udah dikasih tahu kan? Oh, ini di sana merah. Emang tidak mau, kita harus siap hadapi. Karena udah mau belok nggak bisa, mau mundur nggak bisa, udahlah jalan. Toh juga pasti akan liwatin. Kalau sudah liwatin, apa yang terjadi? Hati ini langsung lega. Hidup ini juga model demikian. Ada kalanya napas sudah sesak, udah bisa liwatin. Enggak, ini soalnya ini kok merahnya panjang banget. Kok belum selesai, mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa. Udahlah santai jalan-jalanin. Di dalamnya pasti juga kita akan sampai kepada tujuannya. Ya, hidup ini memang ada kalanya hal-hal itu kita diperhadapkan, tapi kita tidak jalan sendirian. Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita, pasti kita akan liwati. Itulah yang disebut, ketahuilah aku menyertai kamu selalu, sampai nggak tahu, pokoknya sampai hidup kita habis, sampai dunia ini berakhir pun Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi jaminan perjalanan kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudus selalu menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus selalu menuntun langkah kehidupan kita. Tidak tahu jalan arah mana, tetapi oleh karena Tuhan, dialah arah yang benar untuk menunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang hari ini kami dengar. Diberkatilah kami dengan firman-Mu.
kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Diberi kuasa, dipimpin, dituntun, disertai, dibimbing, diarahkan di dalam perjalanan yang kami jalani. Terima kasih banyak Tuhan. Kepadamu kami datang dan berdoa, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami datang dan berdoa mengucap syukur atas segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di hari-hari yang kami sudah lewati. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, dan yang lain-lain yang telah kami terima. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kepada-Mu kami datang dan berdoa, kami memuji, kami memuliakan, kami membesarkan, kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini ada di hadapan hadirat-Mu. Tuhan kiranya menolong mereka yang datang dengan sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka pulang dari tempat ini merasakan kesembuhan. Mereka yang belum mendapatkan tempat tinggal, kuasa-Mu bekerja, buka jalan supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang dalam perjuangan, di dalam kehidupan, Tuhan tolong mereka. Berikan pekerjaan buat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka yang mengalami kekurangan. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Yang masalah dalam keluarga, Tuhan Engkau hadir untuk berikan pemulihan buat mereka. Anak-anak yang jauh daripada-Mu, Tuhan panggil kembali mereka ke jalan yang benar. Ubahkan hati mereka supaya mereka makin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu buat mereka yang sakit di rumah. Tuhan dapati mereka, tolong sembuhkan mereka di dalam nama Kristus Yesus. Mereka yang terikat oleh karena bagai macam hal yang mengikat kehidupan mereka, Tuhan Yesus berkuasa. Lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada-Mu kami datang dan berdoa, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu juga yang dalam studi pendidikan, anak-anak dalam masa depan, Tuhan tolong mereka supaya mereka juga berhasil Tuhan dan tidak menjadi gagal. Ada yang saat ini skripsi, ada yang saat ini mau masuk SMP, SD, dan lain-lain, SMA. Tuhan tolong mereka supaya mereka berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini kesulitan keuangan. Hamba-Mu berdoa, bukalah tingkap langit-Mu, surahkanlah berkat-Mu buat mereka. Mereka yang mengalami lemah iman, Roh Tuhan jamah hati mereka. Bangkitkanlah roh semangat supaya mereka hatinya berkobar-kobar untuk mengikuti Engkau di dalam kehidupan daripada mereka. Kepada-Mu kami berdoa, menyerahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu. Mereka yang sudah waktunya untuk menikah, Tuhan berikan jodoh buat mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong, memberikan jodoh buat mereka, Tuhan Yesus. Kepada-Mu kami berdoa, Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Mereka yang hari ini tidak datang, Tuhan dapati mereka, tolong mereka, supaya dalam keadaan apapun, kasih anugerah-Mu menolong mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di sini, Tuhan memberkati, sehingga makin hari makin berkembang. Tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa, baik yang mendaftar menjadi jemaat tetap atau simpatisan. Biarlah roh Tuhan bekerja supaya ada jiwa-jiwa lagi yang terus bertambah. Yang mereka yang sudah cukup lama tidak datang, Tuhan tolong mereka. Ketuklah hati mereka supaya mereka boleh kembali setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan pelayanan di tempat ini, lingkungan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Gereja-Mu di GPN juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk sinode yang dimana besok ulang tahun GPN, biarlah Tuhan memberkati GPN ini sehingga makin hari makin berkembang, makin hari makin bertumbuh Tuhan. Kepada-Mu kami berdoa, memuji dan memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di dunia, diberkatilah gereja-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, pemerintahan kami, keamanan bangsa ini, Tuhan memberkatinya. Inilah permohonan kami, hanya di dalam Kristus Yesus
Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dari PKJ 216 ayat pertama dan seterusnya. bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami ada oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di saat kami takut. Engkau berkata kepada kami supaya kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Berikan roh keberanian untuk melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan, di dalam panjangnya pergumulan, dalam kehidupan kami masing-masing, rumah tangga, anak-anak. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, dan kami sungguh percayakan kuasa-Mu
Tuhan tidak pernah mempermalukan kami, yang terus sujud memuji memuliakan Tuhan, yang terus setia mengikut Engkau. Biar Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami serahkan persembahan di hadapan hadirat-Mu yang sudah jemaat-Mu berikan kepadamu, baik yang ada di kantong maupun yang ada di kotak yang sudah tersedia. Engkau kuduskan, sucikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan terus kami serahkan dalam setiap apa yang kami rindukan, secara khusus keuangan kami. Biar Engkau memberkati perbendaharaan kami, adonan kami, bahkan juga lumbung-lumbung kami. Oh Tuhan, tolong Bapa, pekerjaan kami, usaha kami, terus Engkau nyatakan kemurahan-Mu, sehingga setiap saat kebutuhan kami tercukupkan oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba Bapak Pendeta Agus yang terus melayani kami. Engkau urapi hamba-Mu, buat dia sehat, buat panjang umur. Kami juga berdoa untuk Jupen dan kesehatannya pada saat ini Tuhan juga dapat disembuhkan. Bahkan juga Nobel yang saat ini lagi dirawat di karunia kasih, Engkau dapat dikunjungi, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Kristina Jelita yang kurang enak badan Tuhan, Engkau dapat disembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan saat-saat ini lagi musim batuk, musim gak enak badan, dapat di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu berkuasa untuk membuat kami selalu sehat, kuat, panjang umur untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah kuasa melakukan perkara yang besar bagi kehidupan kami jemaat Immanuel di Jati Bening ini, di CKP ini. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB bagian yang terakhir, NKB 188 yang pertama dan kedua.
engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.